Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Mufadhol Tauhid. Saya guru mata pelajaran Akidah Akhlak di MTS Ma'arif NU Miftahul Huda Desa Keongan, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Saya juga sebagai mahasiswa PPG Transformasi Kemenak Bek 1 di LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan nomor induk mahasiswa 2460101306. Kali ini saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 7 bab akhlak tercela, yakni riya dan nifaq, dengan metode pembelajaran problem based learning atau PBL. Demikian perkenalan singkat yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah atau kekurangan dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anakku kabarnya? Baik. Ada yang sakit? Ada. Semoga yang sakit diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Ya. Sebelum Bapak memulai kegiatan belajar mengajar kita, saya minta untuk ketua kelas untuk menyiapkan teman-teman dan mengajak teman-teman untuk doa bersama. Silakan ketua kelas dipimpin. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma rabbi zidni ilma nafi'a warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga apa yang kita panjatkan tadi didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sebelum Bapak lanjutkan, saya ingin mengabsen dulu siapa-siapa saja nanti yang tidak hadir dan alasannya nanti hadir. Yang pertama, Dara, Hadir. Khair, Martiana, Hadir. Niken, Sakit. Aman, Sakit. Najwa Amelia, Najwa Amelia, hadir. Hadir. Siapa ini? Novi Wulandari, Hadir. dan anak-anak yang saya banggakan, ini tadi ada dua teman kita yang sakit. Siapa tadi? Niken dan Aulia. Aulia. Mari kita doakan semoga teman kita yang dua ini segera diberikan kesembuhan sehingga nanti bisa menjalankan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya sebelum Bapak memulai, kita buat kesepakatan dulu untuk banyak sekali sampah. Tolong dirapikan semua sampah-sampahnya dibuang ke tempat sampah itu ya.
itu silakan dibuang ke tempat sampah dulu sebelum Bapak mulai pembelajaran, karena nanti ketika kita belajar dengan kondisi yang seperti ini, kandang seperti ini ya, itu nanti ilmu sulit masuk ke hati kita. Tolong bersihkan semua dulu, ditaruh di tempat sampah sana ya. Kita coba dengan ilmu. Ada yang mengatakan barang siapa yang ingin mendapatkan kesuksesan di dunia, maka dia harus berilmu. Barang siapa yang ingin sukses di akhirat, dia juga harus berilmu. Barang siapa yang ingin kedua-duanya, maka kita harus punya ilmu masing-masing. Jadi ilmu sangat penting. Maka dari itu apa yang nanti Bapak sampaikan, kita dengarkan serius mungkin. Apa yang kalian nggak paham nanti tanyakan. Karena kalau nanti kalian nggak paham, kalian hanya diam saja, nah itu nanti khawatir kalian akan tersesat. Malu bertanya? Itu ya, itu. Jadi saya ingin mengetes kekuatan ingatan kalian terkait dengan materi yang sesudahnya, yaitu malaikat. Yang pertama, nanti yang bisa katakan, itu ya. Dalam Islam itu kan ada rukun-rukun yang harus dipenuhi. Yang pertama, rukun Islam syahadat. Kedua, sholat. Ketiga, itu sudah, dan selanjutnya rukun iman. Itu tadi rukun Islam, selanjutnya rukun iman. Rukun iman ada berapa? 6. Yang pertama, yang kedua, malaikat Allah. Itu berarti kita sekarang mau saya tanyakan iman pada malaikat Allah. Masa malaikat Allah? Yang pertama pertanyaannya, malaikat itu merupakan makhluk Allah yang diciptakan hanya untuk bersujud saja. Dan malaikat itu terbuat dari apa? Cahaya. Betul ya? Nah, malaikat itu terbuat dari cahaya atau nur. Sementara kita terbuat dari tanah. Kalian itu terbuat dari tanah, beda dengan malaikat. Selanjutnya, malaikat yang wajib diketahui, ya, menurut kita selaku umat Islam, kan banyak sekali tuh malaikat ya, ada ribuan, bahkan ada yang mengatakan ratusan juta. Cuman yang wajib diketahui itu kemarin ada berapa? 25. Ada berapa? 25, betul. Salah yang betul berapa? 10. Apa? Kalian berani menjawab tapi salah. Apa? Yang penting ada temannya yang bisa mengingat. Ada berapa lagi malaikat yang wajib diketahui? 10. Ada 10. Jadi malaikat itu ada 10. Coba kita sebutkan bersama-sama. Jibril, Israfil, itu malaikat yang wajib diketahui hanya ada 10, bukan 25. Selanjutnya kita akan memasuki materi yang akan Bapak isi pada pagi hari ini, yakni materi akhlak tercela. Sebelum saya mulai, coba kalian ingat-ingat atau kalian pahami, pernah gak kalian itu melakukan sebuah perbuatan yang disitu tidak disukai oleh teman-teman? Pernah? Pernah. Apa juga yang pertama? Hibah, rasan-rasan atau menghibah, sindir-sindiran, menjelekkan itu yang hubungannya dengan temanmu. Ada lagi yang tidak kamu ketahui, kamu melakukan tapi kamu tidak tahu. Wah, itu ya, kadang kalian melakukan tapi tidak tahu kalau itu adalah perbuatan yang dilarang oleh agama. Berbuat ria, terus akibat yang disebabkan gara-gara mengamalkan perbuatan ria itu apa, terus nanti macam-macamnya dan lain-lain itu nanti bisa kalian lihat di video yang akan saya tayangkan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqu shadaqat bil manni wal adha alladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas
ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل السميع عليه التراب فأصابه وبه قتل وصلبه لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Al-Baqarah ayat 264. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengedepankan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penyebut, seperti orang yang menghargai karena ria pada manusia dan dia tidak beriman pada Allah dan hari kiamat. Maka perumpamaan itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah dan batu, lalu kemudian hilang dia bersih dan tanpa hilang dan menguasai satu pun dari apa yang mereka usahakan dan Allah. Dulu nanti disambung lagi ya. Sudah, itu saja. Nanti setelah ini Bapak akan buat kelompok. Coba kalian menghadap mana ini? Hadap ke belakang, hadap ke belakang. Hadap ke belakang. Jadi 3 kelompok ini masing-masing nanti ada koordinatornya ya. Ini di sini koordinatornya Dara, yang sini Nisa, yang sini Oke, silakan kalian berhadapan-hadapan ya. Berhadapan-hadapan itu nanti tugas kalian. Tugas kalian nanti ya. Tugas kalian nanti menyaksikan video yang akan Bapak tampilkan di sini. Ya, jadi kalian lihat dulu videonya, dicermati. Nanti tidak akan saya beritahu tugas kalian itu apa enggak, tapi kalian cermati videonya dengan baik-baik. Nanti akan Bapak putar 3 kali. Akan saya bukakan atau saya putarkan 3 kali. Biar apa? Biar kalian mengetahui ini video ini untuk apa, Bos. Bapak Eko sebesar 275.000. Pak Manto 15.000. Mas, ngubah kok disebut-sebutin itu karena dia atau itu karena iya Hamba Allah 300.000. nah yang itu tadi itu hamba Allah itu saja Demikian pengumuman hasil sumbangan bulan ini. Bagi yang belum, silahkan menemui saya setelah ini. Maaf Mas, baru sempat ngasih sekarang. Itu saja hamba Allah. Masya Allah. Selfie dulu ya Mas. Sama aja dong. Sudah, itu ya. Jadi dari video yang Bapak tayangkan tadi, tugas kalian nanti kalian buka di buku-buku apa itu, buku materi ajarnya kalian buka. Ini saya kasih lembar kerja dulu satu-satu. Satu-satu enggak apa ya. Nah, jadi itu kertas yang sudah saya berikan, itu coba kalian membuat kelompok berhadapan. Nanti apa yang sudah saya tayangkan tadi, ya, itu kalian amati. Sebenarnya ada permasalahan apa, gitu ya. Tadi video itu kan ada masalah mestinya ya, ada masalah. Terus permasalahannya itu apa, dan di situ kalian uraikan di lembar yang sudah saya berikan itu dengan panduan buku ajar yang sudah kalian bawa. Silakan.
Sudah mulai. Kalian ini kan berempat kan, berempat tadi kan mesti mengetahui di video tadi itu ada apa. Kalian buat tuangkan di satu lembar. Setelah itu nanti kalian sampaikan di depan, ditanggapi oleh teman-teman yang lain. Silakan. Hasil dari video yang kalian lihat tadi. Ngomong nggak apa, sambil diskusi dengan teman kalian masing-masing. Diskusi. Nah, coba kalian buat rangkuman sendiri tentang video yang sudah saya tayangkan tadi. Nah, yang lain silakan menyimak dari penjelasan teman kalian. Barangkali nanti ada yang kurang cocok, nanti kita sangkal dan kita perbaiki. Silakan untuk kelompok 2 perkenalkan kelompok kalian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan dalam video tadi bahwasannya orang yang melakukan kesalahan tapi mereka tidak menyadari kesalahan tersebut. Adapun kesalahan yang dilakukan oleh mereka adalah 1. Memamerkan sedekahnya, 2. Merasa bangga dengan sedekahnya, 3. Memamerkan kebaikan dengan cara memposting amalnya. Padahal memamerkan dan membanggakan amalan adalah termasuk riya. Sudah. Tepuk tangan. Silakan dulu. Dan yang terakhir kelompok 3 silakan memaparkan hasil yang sudah dirangkum pada teman-temannya tadi. Perkenalkan dulu kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Setelah kita mengamati video yang sudah ditayangkan oleh Bapak Guru tadi, kelompok kami menemukan permasalahan dalam aktivitas bapak-bapak yang bersedekah dalam musyawarah tersebut, yaitu mengajak seseorang yang amalnya lebih sedikit daripada mereka, dan mereka yang beramal sedekah banyak merasa dirinya bangga dengan amalnya. Mereka tidak memahami perihal riya, sebab suatu amal yang didengarkan pada orang lain adalah riya yang dilarang oleh agama. Sudah, tepuk tangan. Dari ketiga kelompok tadi, ya, ini ada yang menarik, ada satu kelompok yang menarik yang dari 2 kelompok tadi tidak menyebutkan sama sekali. Pada di situ ada permasalahan yang mungkin itu keluar dari topik kita, yakni apa tadi? Membuli atau mengejek. Tadi kan ada Bapak siapa tadi? Suyanto atau siapa? Iya. Itu Bapak Suyanto kan amal sedekah hanya uang 15.000. Akhirnya teman-temannya pada melihat dia dengan pandangan-pandangan sinis. Nah, itu juga akhlak tercela, tapi bukan riya. Akhlak tercela dengan tujuan memandang dengan sinis. Yang akhir ini nanti saya akan menyampaikan ringkasan materi yang sudah saya sampaikan tadi, yakni berkaitan dengan PPT atau berkaitan dengan video yang sudah saya tayangkan tadi. Namun sebelum Bapak ringkas materi, mungkin dari kalian ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Langsung angkat tangan. Ada pertanyaan? Siapa ini namanya? Vita. Oh. Benar kan? Nanti kalian jawab. Yang keras. Kenapa kita tidak boleh? Sebentar. Yang lain dengarkan ya pertanyaan teman kalian ya. Mungkin dari teman kalian yang bernama Vita ini tadi ada yang lupa atau nggak memahami apa yang sudah Bapak sampaikan, makanya dia tanya. Coba Fit yang keras. Kenapa kita tidak boleh berbuat riya?
Oh, pertanyaannya kenapa kita tidak boleh berbuat riya? Ada yang bisa jawab? Karena riya tidak diperbolehkan dalam agama. Karena riya tidak diperbolehkan dalam agama. Coba kamu punya jawaban apa? Jawabanmu apa itu tadi? Kenapa kita tidak boleh riya? Karena merugikan orang lain. Merugikan orang lain. Terus dua saja cukup. Tadi pertanyaannya sangat cantik, ya, karena kalian perempuan semua, maka pertanyaannya juga cantik. Kenapa Pak kita tidak boleh riya? Ya itu tadi, temanmu ada yang menjawab karena dilarang oleh agama. Agama sudah jelas bahwasanya tadi di tayangan sudah saya tayangkan tadi ada dalil yang melarang kita untuk berbuat riya. Ketika amal baik kita barengi dengan niat, itu seakan-akan digambarkan ketika kalian di rumah musim hujan, di depan rumahmu ada batu yang licin, terus di atasnya kamu kasih debu. Setelah hujan deras, kamu lihat debunya masih bisa apa enggak? Enggak ada. Nah itulah gambaran riya. Maka agama melarang itu. Yang kedua tadi jawaban dari adalah riya. Kalian sudah tahu riya itu apa, terus akibatnya apa, terus dampak negatifnya pada diri kita itu apa. Jadi hilangkan, jangan sampai kalian beramal bersedekah terus di situ disela-selai dengan perbuatan riya. Dan selanjutnya untuk penutup kali ini, sebelum saya tutup, perlu saya sampaikan dulu bahwasanya materi yang akan datang itu kalian ulas di rumah dulu. Materi apa besok? Materi akidah. Akidah ya, itu kalian pelajari dulu di rumah sambil apa yang sudah saya sampaikan ini tadi. Besok pertemuan yang akan datang akan saya tanyakan lagi biar kalian selalu ingat dan tidak lupa. Siap ya? Siap. Baik, untuk penutup, mari kita menyanyikan lagu Tanah Airku. Lihat itu di tayangan lagu Tanah Airku. Yang keras ya. Ini lagu penutup sebagai menumbuhkan rasa kebangsaan kita pada negara kesatuan Republik Indonesia. Semuanya berdiri. Silakan duduk kembali. Untuk penutup, sekali lagi Bapak ingin sampaikan bahwasanya kalian ini pelajar, jadi jangan capek-capek, jangan
bosan-bosan kalian untuk membaca dan melihat apa yang ada di sekitar kita, apakah itu sudah sesuai dengan apa yang kita pelajari di sekolahan, apakah itu tidak sesuai. Paham ya? Untuk yang terakhir, mari kita berdoa supaya apa yang sudah kita pelajari tadi semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak yang berguna bagi nusa, agama dan bangsa. Sebelum doa, silakan kalian berkemas dulu, buku-bukunya dimasukkan semua, jangan ada sampah yang dibawa, kotoran-kotoran dibawa dibersihkan. Kita masuk bersih, pulang juga harus bersih. Oke. Pulang bersih, kembali bersih. Sudah? Mari kita baca al-asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.